Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Dobing Channel. Adapun kegiatan saya pada sore hari ini, saya akan membuat video yang tak lain tak bukan masih berkisaran alat rumah tangga ya. Khususnya bagi pemula mungkin video ini sangat bermanfaat, ataupun bagi yang ingin mencoba memperbaiki sendiri di rumah, jangan sungkan-sungkan untuk menonton video ini. Insya Allah saya tidak menutup ataupun merekayasa semua yang ada pada sore hari ini videonya. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan subscribe, like, dan komen. Langsung saja check it out, ini barangnya. Langkah pertamanya yaitu kita tes dulu apakah benar kipas angin ini tidak menyala. Ya, kita colokkan dulu ke listrik. Ya, kita coba. Ya, ternyata benar ya. Ini jenis kipas angin Miyako yang memakai remote ya. Pakai remote, berhubung remote-nya sudah habis baterai jadi manual, karena bisa dua fungsi ya, manual dan remote. Ini langkah pertama kita sudah cek. Dari hasil cekan pertama kita sudah mendapatkan satu jawaban ya, satu jawaban yang pasti. Apa itu? Ya, ini di sini. Jenis yang memakai remote ini sangatlah berfungsi. Ini mesin dari speednya ini sangatlah berfungsi. Apabila mesin ini dalam posisi sekarang nih hidup, berarti semuanya normal ya. Berarti normal. Berarti tidak ada kerusakan yang terdapat pada mesin ini. Mesin speednya untuk remote tidak ada. Sudah ada langkah awal, langkah terangnya, berarti kerusakan tidak terdapat pada mesin on off-nya. Berarti kerusakan harus kita selidiki ke tahap yang selanjutnya. Tahapan yang kedua yaitu kita harus mengecek bagian putaran. Bagian putaran itu biasanya rusak ya, itu namanya bossing itu sejenis kelahar ya, sejenis kelahar, sejenis bearing tapi tidak memakai biji besi alias bos. Adapun bentuknya seperti ini jenis bosnya. Kalau untuk mengetahui bos ini apakah masih bagus atau tidak, kita harus buka dulu bagian depannya, lalu kita putar kipasnya. Putar kipasnya, ternyata aman ya, nampaknya putarannya masih halus ya, tidak ada serat sama sekali, lancar. Berarti bosnya boleh dikatakan aman. Kalau bos ini sudah menunjukkan gejala-gejala yang tidak bisa bekerja alias sudah mulai rusak, dia akan terasa serat, putarannya terasa berat seperti ada yang nahan. Itu hampir 80% terjadi kerusakannya terhadap bos yang sudah haus, karena jarang dilakukan perawatan berkala ya. Karena kipas angin, alat-alat rumah tangga itu seharusnya kita lakukan perawatan berkala. Setidaknya kita melumasi bos, karena sistemnya bos ini tidak memakai biji besi. Harus kita pelumas setidaknya 4 bulan 5 bulan sekali. Nah, oke. Berarti kerusakan yang kedua nampaknya tidak ada ya. Sudah dipastikan kerusakan terjadi terhadap bagian dinamo. Berarti kerusakan berasal dari dinamo ya. Untuk seterusnya kita harus tutup dulu bagian kipasnya, karena bagian kipas sudah kita cek
Untuk kerusakan dinamo biasanya, kalau untuk jenis kipas angin Miyako, dia mempunyai pengendali, yaitu fuse pengendali. Kalau mesinnya sudah terlampau panas, terlalu lama hidup, dia mempunyai alat yang namanya fuse alias spring. Apabila panasnya sudah mencapai maksimum, dia akan mati alias putus. Untuk memperbaikinya, kita harus membongkar bagian dinamonya, dan cara-caranya kita akan lihat bersama ya. Kita real, tidak ada rekayasa, tidak ada editing. Yang pastinya untuk sore hari ini saya akan kupas tuntas sampai mesin ini menyala kembali. Oke, langsung saja kita buka. Jenis ini dia mempunyai skrup di belakang ya. Untuk membuka bagian dinamo, dia mempunyai skrup di bagian belakang. Kalau jenis tornado mempunyai skrup belakang, tapi kalau jenis yang lain dia memakai kuku 4 di bagian depannya, kuku untuk menahan ini. Ya, ini contohnya. Adapun fuse yang saya bilang tadi, spring, terletak di dalam rumah-rumah ini, rumah-rumah sepul, rumah-rumah lilitan. Untuk membukanya kita harus membongkar semua baut yang ada di sini, jangan sampai ada yang nyisa, supaya pembongkarannya berjalan dengan aman ya, tidak ada gangguan. Ya, langsung saja saya sambil bicara ya, sambil mengerjakan supaya jangan terlalu banyak makan durasi. Mudah-mudahan video kali ini sangat bermanfaat ya untuk alat-alat rumah tangganya. Apabila ada permasalahan, langsung kunjungi channel saya. Ya, kita buka ya. Ini bagian swingnya untuk mutar-mutar swing. Ini kita lepas. Bahaya kalau tidak dilepas, takutnya nanti kabel yang di kapasitornya putus karena kabel spoolnya terlalu halus ya. Setelah swingnya kita lepas, kita bongkar lagi bagian baut ini ya. Baut bodinya 4, biasanya 4. Kerusakan pada Miyako, kipas angin Miyako itu sangat gampang dicari. Kalau mesinnya mati, boleh dipastikan hampir 95% fuse-nya putus. Hampir 95%, karena saya telah banyak memperbaiki jenis Miyako, hampir 95% fuse-nya yang putus. Jadi saya tidak perlu ngecek lagi, karena tadi sudah kita lihat mesin on off-nya bagus. Itu saya boleh pastikan fuse-nya putus. Sebelumnya kita buka perlahan ya, hati-hati karena ini terdapat kabel yang amat kecil, bisa-bisa putus, bikin berabe juga nantinya ya. Jadi bagi pemula harus bersabar untuk memperbaiki alat-alat ini, tidak harus buru-buru ya, karena harus santai, kerjaan santai. Nah, oke. Ini tempat ini ya, ini tempat fuse-nya. Diingatkan fuse itu terhubung dari kabel power berwarna biru ya, umumnya pada kipas angin, menuju ke kapasitor. Dari power, dari listrik maksudnya, dari colokan, dia menuju langsung ke kapasitor, itu diperantarai oleh fuse. Jadi kita tidak perlu memilih-milih kabel lagi. Kalau fuse itu
bermacam bentuknya. Ini kita lihat bersama model fuse-nya. Oke, hati-hati ya. Bagi yang mau nurut, hati-hati karena ini terlalu halus, kita harus sabar. Untuk fuse model Miyako Tornado, dia menggunakan fuse panjang seperti ini ya. Fuse-nya panjang. Ini dipastikan udah mati fuse-nya, udah putus. Untuk model Miyako yang Tornado, dia menggunakan fuse yang model beginian. Berhubung saya tidak punya model yang beginian, tapi fungsinya masih tetap sama, saya menggunakan fuse yang lumrah di kipas-kipas angin Miyako yang bentuknya seperti ini. Saya sarankan jangan tidak memakai fuse atau digabung langsung. Jangan, saya rekomendasikan jangan sampai kita merestan fuse-nya, karena fuse ini sangat bermanfaat untuk menjaga keamanan spoolnya ya dari panas. Oke, langsung saja. Ini kita ganti ya. Ingat, ini kita ganti. Sebelumnya mohon maaf saya jeda dulu karena takutnya terlalu banyak memakan waktu ya. Maaf sekali lagi, saya jeda untuk pemasangan fuse ini aja. Untuk pemasangan fuse kita harus solder ataupun kita ikat langsung juga tidak apa-apa. Tapi berhubung kita jangan terlalu banyak memakan waktu, jadi kita jeda dulu videonya. Ya, kita ikat gini. Ini sudah dipastikan barang ini hidup, udah dipastikan. Sudah dipastikan barang ini hidup. Oke, tak perlu dijeda karena kita real ya, nggak boleh ada permainan di sini. Saya berubah pikiran, takutnya nanti dibilang Pak ada permainan. Oke, jadi kita langsung aja. Walaupun videonya lumayan panjang, makan durasi, tapi alangkah baiknya kita jangan sampai mengecewakan penonton. Seharusnya ada baiknya kita bikin ini sepadat mungkin ya. Sambungan kaki fuse-nya kita bikin sepadat mungkin. Tak perlu disolder sebenarnya, tak perlu disolder karena fuse ini juga rentan kena solder karena bisa putus. Jadi kita rapikan dan kita pastikan rapat, tidak ada goyang sedikit pun. Jadi posisi listrik yang masuk normal ya. Oke, sekarang sudah terhubung lagi ya. Sudah terhubung. Saya tidak jadi menjeda karena saya takut dibilang ada apa-apa nanti ya. Di reel aja, reel langsung kita lihat bersama-sama ya. Ini kasus yang sangat lumrah terjadi tapi sangat rumit dikerjakan. Adapun tutorial yang lain mungkin
tanpa harus membuka bagian ini ya. Kalau saya sih, ini kan cara saya, saya tidak mencontoh, saya menyampaikan, membagi apa yang saya tahu. Saya tidak ingin ada selisih paham. Yang pastinya cara perbaikan ini menurut prosedurnya sudah pasti, tidak ada rekayasa, real. Semuanya saya lakukan agar penonton lebih senang ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan dicoret-coret di kolom komen. Ya, jangan lupa kita ikat lagi. Kita ikat menggunakan kabel tis ya. Fuse itu tadi biasanya di toko elektronik banyak. Tidak menutup kemungkinan semua jenis fuse di toko elektronik itu punya stok suku cadang ya, karena jenis itu sudah dipastikan akan rusak. Jenis fuse sekring itu tidak ada yang permanen. Oke, sekarang sudah rapi ya. Sudah rapi, kita tutup kembali. Ini real ya, nggak ada rekayasa. Rencana tadi mau dijeda untuk pemasangan fuse. Berhubung hati kecil saya berkata-kata, takut Anda tak percaya, jadi saya lakukan aja langsung tanpa rekayasa. Oke guys, sekarang pemasangan. Hati-hati guys. Oke guys, sekarang tinggal pemasangan. Memperbaiki elektronik kita harus butuh kesabaran ekstra, tidak boleh terburu-buru ya, tidak terburu-buru itu bisa fatal akibatnya, bisa bahaya, bukannya menjadi lebih bagus malahan hancur. Oke, kita pasang baut 4-nya, baut body dinamonya. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, mohon supportnya agar channel ini berkembang ya. Berkembang semestinya memberikan informasi-informasi yang sebenar-benarnya, real, tanpa rekayasa ya. Oke, untuk mempersingkat waktu sebelum kita pasang lagi seperti awal, kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Oke, sekarang sudah terpasang walaupun baru 2. Alhamdulillah nampaknya udah kuat ya. Ini sudah, ini nanti. Yang penting kita tes dulu hasilnya apakah selesai, mesin ini bisa kembali normal atau tidak. Ayo kita tes bersama-sama. Ya, kita colok dulu. Ternyata berputar. Sip. Ternyata bagus ya. Ternyata bagus. Oke. Ternyata bagus. Hasilnya sangat bagus.
Oke, alhamdulillah. Hanya itulah kegiatan saya yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Semuanya berjalan seperti semula ya, tinggal pemasangan. Ya, kita lepaskan dulu. Kayaknya bagus ya. Oke, kawan-kawan, rekan-rekan, saudara-saudara, mas bro yang telah bergabung di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.